Mire tersenyum bahagia begitu sampai di rumah Ibu Rina bersama dengan Drago juga. Sebenarnya sore tadi mereka sudah pergi jalan-jalan sebentar, lalu pergi makan malam, tujuannya tentu saja untuk mendekatkan Mire juga Drago. Masih agak kaku, tapi itu tidak jadi masalah bagi Ibu Rina. Dia justru merasa tertantang untuk mendekatkan dua manusia yang memiliki sifat bertolak belakang. Mire, mau lihat-lihat rumah dulu tidak? Boleh, tentu saja boleh. Tapi ibu ke dapur untuk membuat kudapannya. Mire mengangguk setuju, lalu segera menyusul Drago yang tengah menaiki anak tangga. Kenapa mengikutiku? Tanya Drago yang menyadari adanya Mire di belakangnya. Memang aku tidak boleh melihat kamarmu. Drago menghentikan langkah kakinya yang kini mulai menapak di lantai 2. Dan Mire yang belum siap berhenti terpaksa menabrak tubuh tinggi besar yang keras itu. Au! Kaget Mire seraya mengusap dadanya. Drago berbalik menatap Mire yang kini tersenyum padanya dengan tatapan polos. Aku ini pria dewasa, jadi jangan sembarangan memasuki kamar kalau tidak ingin terjadi sesuatu. Cih, memang apa yang bisa dilakukan patung es sepertimu? Membekukanku. Mire menjulurkan lidahnya dengan wajah jenaka, sementara Drago hanya bisa menghela nafas menahan sebal dengan gadis manja yang saat bicara tidak pernah menunjukkan kedewasaan. Terserah kau saja. Drago kembali berbalik, lalu melanjutkan langkah kakinya hingga masuklah dia ke kamarnya. Wah, kamarmu luas sekali ya. Mire menatap ke kanan, ke kiri, berbalik ke belakang, mengitari kamar Drago. Tangannya menyentuh satu persatu koleksi mainan klasik yang terdapat di rak dan sudah tersusun rapi dan bersih. Drago, kau kan sudah dewasa, kenapa banyak sekali mainan anak-anak? Drago tak menjawab. Dia memilih untuk melanjutkan kegiatan sama seperti tidak ada Mire di sana. Dia meletakkan jam tangannya, melepas sepatu beserta kaos kakinya, lalu meletakkan di lemari sepatu. Setelah itu dia membuka kancing kemeja di bagian pergelangan tangannya, lalu lanjut ke kemeja bagian depan. Drago, kau yakin akan melepas bajumu? Aku kan bisa melihatmu, memang kau tidak malu. Drago tersenyum miring, tanpa mau membuang waktu dia melepas kemejanya. Lalu celana panjangnya dengan segera. Untung saja masih ada celana pendek yang tersisa. Ini kamarku. Yamge, seharusnya malu itu bukan aku, tapi kau. Mire menelan salivanya saat Drago menghadapkan tubuh kekarnya di hadapan Mire. Dia berjalan mendekat dengan senyum miring yang terlihat menggoda. Sebenarnya Mire ingin sekali menutup matanya seperti kebanyakan gadis-gadis di film roman saat melihat tubuh pria seperti ini. Tapi bukannya sangat sayang kalau dia memejamkan mata. Ya sudahlah, lebih baik lihat saja terus sembari menelan ludah tiada henti. Kau menikmatinya? Tanya Drago saat tubuhnya sudah semakin dekat dengan Mire, bahkan bisa dibilang hampir menempel. Iya, kalau sentuh boleh tidak? Sontak senyum miring di wajah Drago menghilang berganti rona merah karena malu sendiri dengan apa yang diucapkan Mire. Kau tahu apa yang kau katakan barusan? Tanya Drago menatap Mire menyelidik. Tahu kok, tahu. Mire masih saja tak bisa memalingkan pandangan dari dada Damien juga otot-otot tubuhnya yang sama persis dengan model pakaian olahraga di majalah yang tempo hari dia lihat. Melihat bagaimana Mire menatap aneh dengan tubuhnya, kini Drago lah menelan ludahnya sendiri. Keluar sana, aku harus mandi, apa kau juga akan melihat aku mandi? Mire tersenyum malu. Memang boleh. Petik 2. Drago terperangah kaget, bahkan tanpa sadar menyilangkan kedua lengannya untuk menutupi tubuhnya. Kau gila, ucap Drago lalu bergegas meninggalkan Mire di sana untuk menuju kamar mandi. Karena tidak mungkin menunggu Drago mandi, Mire kembali turun ke bawah untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Rina. Ibu sedang apa? Ibu Rina menoleh seraya tersenyum kepada Mire. Ibu pikir akan membuatkan kudapan untuk kau bawa pulang. Tapi ternyata buatan ibu sebelum pergi ke rumahmu masih ada. Jadi nanti kau bawa pulang ya? Mire mengangguk setuju.
Setelah Drago selesai mandi, Oburina meminta Drago untuk segera mengantar Mire pulang. Seperti perintah ibunya, Drago mengantar Mire kembali ke rumah, dan berpesan bahwa dia tidak bisa mengantarnya masuk karena ada hal yang harus segera ia lakukan. Terima kasih Drago, hati-hati di jalan. Iya, jawab Drago singkat, lalu tak lama melanjutkan laju mobilnya meninggalkan rumah Mire. Seperti yang sering dia lakukan beberapa bulan terakhir ini, dia akan menarik nafas dalam-dalam sebelum memasuki rumah orang tuanya, lalu membentuk senyuman. Hai, Bu Lastri, belum pulang. Ibu kemana? Petik 2. Sapa Mire kepada salah satu karyawan ibunya. Non cantik, Ibu Rina sedang berbicara dengan Pak Luan di ruang tengah kalau tidak salah. Oke, aku menyusul mereka untuk memberikan kudapan dari Ibu Rina ya. Ibu Lastri mengangguk sembari tersenyum. Namun saat Mire mulai menjauh darinya, senyum di wajah Bu Lastri memudar. Padahal Nona Mire sangat ramah, juga manis, tapi kenapa orang tidak bisa melihat itu dengan benar? Nona Mire sungguh sangat pintar menutupi kesedihannya ya. Gumam Ibu Lastri. Tapi aku juga ingin menjalin hubungan dengan Drago, Ibu. Dek, Mire terdiam karena takut telinganya yang salah mendengar, jadi dia biarkan saja mendengar lagi lebih banyak. Derel, kau tahu bagaimana Bibi Rina kan? Dia hanya menginginkan Mire. Ujar ibu. Ibu, apakah ibu pernah melihat Mire dan Drago mengobrol? Tidak kan? Ibu tahu kenapa? Itu karena Mire tidak bisa sejalan dengan cara berpikirnya. Sedangkan aku dan dia terkoneksi dengan baik saat mengobrol. Hal kecil itu juga cukup membuktikan bahwa Mire tidak cocok untuk Drago kan? Nanti kita bicara dengan Mire. Sebenarnya ayah tahu kalau Mire pasti akan kekeh untuk menikah dengan Drago. Begitu juga dengan Rina. Sekarang ini jalani saja dulu. Kalaupun kalian berjodoh, tentu tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Lagi-lagi tentang perjodohan ini, Mire menatap kesal sembari menggigit bibir bawahnya. Biarkan saja aku yang bicara ayah. Pernikahan bukanlah hal yang bisa untuk main-main, jadi dia harus mengerti tentang ini. Ibu Ana menghela nafasnya. Ibu heran, kenapa ya tiba-tiba sekali Rina mendesak untuk segera bertunangan. Jadi Ibu Rina datang tadi untuk membicarakan ini. Batin Mire. Maka itu Ibu, Mire harus mengerti, dan aku juga akan mencoba untuk mengambil hati Bibi dengan caraku. Takutnya nanti Mire akan membuat onar, itu juga buruk nantinya. Mire menarik nafas dalam-dalam lalu berjalan mendekat dengan keberanian. Ayah, Ibu, Kakak, ini kudapan dari Ibu Rina untuk kalian. Mire meletakkan kudapan itu di meja, lalu bergegas pergi. Mire, tunggu. Cegah Derel, tidak usah bicara apa-apa Kak, aku tahu apa yang akan kakak bicarakan. Aku akan mengatakan ini sekali saja jadi dengarkan baik-baik. Aku tidak akan rela kau menggantikan posisiku. Dan lagi, Ibu Rina tidak akan memilihmu apapun yang kau lakukan. Tapi, jika Drago memang memilihmu karena kalian satu pemikiran, maka kakak juga Drago benar-benar tidak terpisahkan atas nama pemikiran. Mire kembali melajukan langkah kakinya dengan tatapan dingin. Kata sayang terkadang disalahartikan oleh orang tua ketika mereka membentak, alasannya simpel dan cenderung peduli, ini semua demi masa depanmu, kenapa? Padahal tidak membenarkan membentak, atau bahkan menghina, serta membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Anak boleh saja masih tersenyum, tapi siapa yang akan bisa melihat betapa besarnya luka hingga akan membekas sampai dia tua? Ataukah, cara menyampaikan pendapat terkadang tanpa sengaja menunjukkan sisi egois sebagai orang tua, menekan dan memaksa anak agar mengikuti ajarannya. Dengan dalih demi masa depan. Tahukah wahai orang tua? Kadang-kali lisan yang terucap dengan alasan sayang, justru menyakiti seorang anak. Karena lisan tajam orang tua, anak bisa akan menjadi rendah diri dimanapun dia berada karena orang tua kandungnya sendiri terus mengungkit ketidakmampuan seorang anak dalam satu bidang.
Seperti Mirelia, boleh dia tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan ayah, ibu, juga kakaknya. Tapi bukankah seharusnya orang tua tahu kalau setiap anak lahir dengan kemampuannya sendiri? Mungkin memaklumi kalimat ini belum terpikirkan oleh kedua orang tua juga kakak seorang Mire. Tapi bukankah setidaknya saling menghargai juga saling mendukung adalah hal penting bagi sebuah keluarga? Mire, gadis itu sudah merasakan sesak semenjak perubahan orang tuanya yang secara kompak mereka lakukan. Tidak ada lagi Mire yang manja. Tidak ada lagi Mire yang pulang ke rumah lalu mencium pipi kedua orang tuanya. Tidak ada lagi Mire yang akan menerobos masuk ke dalam kamar orang tuanya saat bermimpi buruk. Lalu, apakah dia baik-baik saja setelah mendapatkan perlakuan yang dikemas, dengan alasan demi masa depan juga kebaikan untuk Mire? Tidak, gadis itu memang masih tersenyum. Tapi matanya selalu saja tak bisa menyembunyikan luka di dalam hatinya yang semakin parah. Tapi lagi-lagi tatapan penuh luka itu tak terbaca oleh keluarganya sendiri. "Derel, makanlah ikan pepes buatan ibu. Ini enak sekali," ujar sang ayah, lalu mengambil satu ikan pepes untuk Derel ke piringnya. Mire terdiam tak bicara. Sebenarnya sakit melihat bagaimana ayahnya sengaja memperlakukan Derel sebegitu perhatiannya untuk membuatnya mengerti bahwa ketika Mire memilih untuk belajar menjadi seperti yang dia inginkan, Mire juga akan diperlakukan sama seperti Derel. "Mire, kau mau juga?" tanya sang ibu yang merasa kasihan melihat putri bungsunya sedari tadi hanya diam sama sekali tak bicara. Padahal biasanya Mire adalah orang yang paling ramai, dan suka sekali membuat ayahnya harus mengatakan berhenti bicara saat makan berkali-kali. Dan kenapa saat itu terjadi malah membuat tak tenang. Mire memaksakan senyumnya, lalu menggeleng. "Tidak usah ibu, aku makan dengan sayuran saja." Sungguh dia sangat menyukai ikan pepes buatan ibunya. Tapi mulai saat ini mungkin dia tidak berani memakannya karena akan teringat perlakuan ayahnya jika nanti memakan ikan pepes buatan ibunya, atau bahkan buatan siapapun tidak akan dia makan. Ibu terdiam sejenak, lalu mengambil ikan itu untuk Mire. "Mire, ibu tahu kau sedang marah, tapi kau juga tidak bisa mengabaikan tubuhmu. Lihatlah, kau menyendok nasi hanya sedikit, tapi tidak juga habis. Sekarang makanlah, habiskan makananmu." Dengan mata yang sudah merah, bahkan juga sudah mulai ada air mata, Mire kembali menggerakkan sendok dan garpunya. Sudah terpotong tapi Mire tidak bisa memasukkannya ke dalam mulut karena apa yang dia lihat tadi sungguh tidak bisa ia lupakan. "Ibu, aku ada tugas besok. Aku pergi belajar dulu." Mire meletakkan kembali sendok beserta garpu. "Tugas? Apakah kau masih peduli dengan tugas dari jurusan yang tidak kau sukai? Oh, apakah kau akan diam-diam melukis?" ujar sang ayah dengan wajah acuhnya. Bahkan dia juga melanjutkan makannya seolah ucapan itu tak berarti apapun untuknya. "Aku tidak sepandai kakak, tidak hebat dalam bisnis seperti kakak, aku juga tidak menyukai jurusan kuliah. Tapi aku juga tetap akan berusaha sebisa mungkin agar bisa menyelesaikan kuliahku tepat waktu, dan mengejar mimpiku." "Mimpi? Hanya orang bodoh yang akan terus membicarakan mimpi sepertimu. Nini, belum terlambat, jadi pikirkan lagi baik-baik." Mire terdiam menatap ayahnya yang masih saja sibuk dengan kegiatannya. Sejenak dia menghela nafas, bukan karena menahan marah, tapi karena dia sadar jika ayahnya sedang menunjukkan seberapa tidak pahamnya seorang ayah, juga menunjukkan betapa bodoh dan angkuhnya pria yang selama ini dia jadikan panutan di dalam hidupnya. "Ayah, maaf kalau aku tidak bisa menjadi seperti yang ayah mau," ucap Mire lalu ia bergegas menjalankan kakinya dan masuk ke dalam kamarnya dengan segera. "Tidak perlu lagi menangis, ini hanya soal waktu saja. Tidak apa-apa, jika pada akhirnya dia tidak bisa membuat orang tuanya bangga dengan kemampuannya. Maka setidaknya dia ingin menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu. Juga membuktikan kepada dunia bahwa Mirelia, dia akan bahagia dan sukses dengan apa yang bisa membuatnya bahagia."
hidup dengan pekerjaan yang dia cintai, dan bisa membuatnya merasakan tenang saat tak mendapatkan itu dari siapapun. Mire mengeluarkan peralatan melukisnya yang ia simpan di bawah kolong tempat tidurnya. Mire menarik nafas dalam-dalam, menghembuskan pelan seraya menutup matanya agar mendapatkan ketenangan sebelum dia memikirkan apa yang akan digambarnya nanti. Setelah dia merasa tenang, kini Mire mulai mempersiapkan peralatannya, dan tak lama dia sudah mulai menjalankan jemarinya untuk membentuk pola gambar yang sedang ia pikirkan. Bunga anggrek, meski tanpa tanah dia bisa hidup dan memunculkan bunga indah saat waktunya tiba. Sama seperti harapan terbesar di dalam hidupnya, meski tak lagi tumbuh di bagian yang dianggap paling penting, dia akan bisa menjadi seseorang yang mampu hidup meski tak memiliki apa yang seharusnya dimiliki, dan memberikan indah saat waktunya tiba nanti. Ibu yakin. Drago menatap ibunya seolah dia merasa keberatan. Yakin, Mire boleh saja terlihat manja Drago. Tapi dia memiliki apa yang tidak semua orang miliki. Drago menghela nafas panjangnya. 1 bulan lagi. Bagaimana? Ibu Rina menggeleng. Tidak, akhir pekan besok kalian sudah harus bertunangan. Oh, ya ampun ibu. Serius aku harus menikah dengan dia. Ibu tahu aku tidak suka direpotkan kan? Protes Drago yang ingat benar bagaimana Mire yang dia tahu. Drago, cobalah untuk dekat dengannya. Kenali dia lebih dalam. Mungkin kau tidak tahu, tapi ayahmu lah yang memilih Mire sedari awal. Ibu sedang berbohong ya? Ibu Rina memijat pelipisnya. Apa kau tahu alasan ayahmu memajang fotomu dan Mire? Dan apakah kau tahu alasan ayahmu menceritakan terus-menerus wajah cantik Mire? Juga bagaimana Mire nyaman berada di pangkuanmu dulu? Ayahmu selalu saja tersenyum setiap kali menatap foto kalian berdua. Kau juga pernah melihat wajah ayahmu saat itu kan? Drago terdiam karena tak lagi bisa bicara apapun setelah mengingat wajah bahagia ayahnya setiap kali menceritakan tentang Mire. Drago, bagaimana dengan model yang ini? Tunjuk Mire kepada sepasang cincin yang terlihat indah dan simpel. Beberapa hari lagi adalah pertunangan mereka, meski terkesan mendadak juga harus segera selesai urusannya sebelum hati-hati tiba. Mire menghela nafas sebalnya. Drago memang jarang sekali bicara dengannya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Pria itu memang seperti itu. Sekarang lebih baik fokus saja untuk membeli cincin. Kalau begitu, kita coba saja dulu ya. Mire meminta pelayan toko perhiasan untuk mereka mencoba. Berikan tanganmu, biar aku yang memakaikan untukmu. Ujar Mire seraya meraih tangan Drago, menarik jemarinya agar bisa lebih mendekat, lalu memasangkan cincin emas putih ke jarinya. Wah, benar-benar bagus. Mire memandangi jemari Drago yang sudah memakai cincin dengan tatapan kagum. Sebenarnya dia tahu kalau Drago enggan mencoba cincin. Tapi daripada cincinnya kebesaran atau kekecilan saat pertunangannya berlangsung, itu juga bukan hal baik kan? Bagaimana menurutmu? Tanya Mire yang sebenarnya hanya basa-basi saja karena sedari tadi dialah yang terus mengoceh. Bagus. Drago terdiam memandangi jarinya yang sudah dililit sebuah cincin. Rasanya aneh memang karena dia tidak merasa keberatan saat Mire memakaikan cincin itu. Jika saja itu perempuan lain, bisa saja Drago membuang cincinnya menjauh. Setelah selesai membeli cincin, Drago terpaksa mengikuti keinginan Mire untuk membeli es krim strawberry kesukaannya. Ayo buka mulutmu, Drago. Kau harus mencoba es krim ini. Mire tersenyum sembari menyodorkan sesendok es krim kepada Drago. Sebenarnya dia masih ingat benar saat Drago menepis es krim yang dulu ia berikan. Tapi dia benar-benar merasa jika menikmati sesuatu enggak nikmat sendiri. Kau sudah pernah diberitahukan. Jadi jangan membuat orang harus mengulang lagi. Mire menghela nafasnya. Memang sudah dia duga kalau jawabannya akan seperti ini. Tapi sudahlah, hari ini dia benar-benar tidak ingin mengalah dengan siapapun.
Digo, ayo makan es krimnya atau aku akan menciummu di sini. Mire lagi-lagi tersenyum saat Drago menatapnya kesal dengan dahi yang mengerit. Ayo cepat, sialan. Gadis yang akan menjadi tunangannya benar-benar beracun. Bagaimana bisa dia tidak berdaya seperti ini? Gila, padahal saat tinggal di luar negeri dia sama sekali tidak merasa risih saat berciuman dengan mantan pacarnya dulu. Jadi kau memilih untuk diciumnya. Segera Drago melahap es krim stroberi yang ada di sendok. Dia mengerit seolah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap rasa itu. Tapi wajah yang seperti itu benar-benar menghibur untuk dilihat. Drago, ini sama saja kita sudah berciuman secara tidak langsung loh. Mire cekikikan, mengabaikan Drago yang terlihat menahan sebal. Cara bicaramu ini benar-benar menunjukkan bahwa tidak pernah berpacaran. Ujar Drago dengan wajah cueknya. Memang iya, tapi kan sekarang sudah punya. Sudah begitu juga akan segera bertunangan, lalu menikah, dan punya banyak anak. Kalau kita punya anak nanti, aku akan mengajari dia melukis, lalu bermain piano, dan juga aku malah curiga tidak ada satupun yang bisa kau lakukan dari beberapa hal tadi. Mire sontak terdiam, berhenti sejenak menatap punggung Drago yang semakin menjauh darinya. Aku bisa melukis, bisa bermain piano, juga bisa memainkan angklung. Sungguh aku bisa, tapi tidak ada yang percaya dan menghargainya di keluargaku. Bahkan kau juga, gumam Mire, kau mau pulang naik ojek? Tanya Drago yang kini sudah berbalik badan karena kesal melihat Mire tiba-tiba berhenti dan diam saja di sana. Mire menarik nafas dalam-dalam, menghembuskan pelan, lalu tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Aku kan pacarmu, sekaligus calon tunanganku. Bagaimana bisa aku memilih naik ojek? Mire berlari menuju Drago yang berdiri dengan gagah menunggunya. Tidak apa-apa jika tidak percaya padaku. Aku akan membuktikannya padamu kalau aku layak berada di sampingmu. Ayo, Mire memeluk lengan Drago, lalu kembali tersenyum seolah tak merasa jika apa yang dia lakukan ini menyebalkan bagi Drago. Kau tahu apa yang kau lakukan? Drago menatap Mire yang malah tidak terlihat canggung sama sekali. Tahu, berjalan menuju parkiran sembari menggandeng lengan calon tunanganku. Memang apa lagi? Petik 2. Drago menelan salivanya, lalu menghela nafas. Benar-benar beracun juga Mire. Bagaimana bisa dia menjadi tidak bisa berkata-kata setiap kali Mire membuka mulut untuk bicara? Kita pulang atau ada tempat yang ingin kau tuju? Tanya Drago seraya mulai menjalankan mobilnya. Aduh, ternyata kau bisa bicara dengan baik juga ya. Mire terkekeh. Sedangkan Drago lagi-lagi hanya bisa membuang nafas sebal karena ucapan Mire sungguh sangat menyebalkan. Kalau bukan karena ibunya yang memerintah, mana mungkin dia mau berlama-lama dengan anak yang super manja dan menyusahkan. Kalau tidak ada jawaban dari pertanyaanku, itu berarti kita kembali saja ke rumah masing-masing. Mana boleh begitu. Aku mau pergi ke bioskop denganmu. Sebenarnya bukan berarti Mire tidak tahu malu karena terus memepet Drago. Hanya saja dia ingin berusaha semaksimal mungkin agar bisa menunjukkan kepada keluarganya bahwa dia bisa membuat Drago nyaman dan sudi bersamanya dengan apa adanya dirinya. Kau mau kan? Kalau boleh jujur, aku tidak mau. Tapi karena ini perintah ibuku yang tidak bisa ditolak, mau tidak mau aku hanya bisa mengiyakan kan. Mire terkekeh mendengar ucapan Drago yang baru kali ini berbicara dengannya dengan kalimat yang lumayan panjang. Ibu memang yang paling baik. Ujar Mire berterima kasih di dalam hati. Sesampainya di sebuah gedung pusat belanja yang juga terdapat bioskop, Mire terus saja memeluk lengan Drago, membawanya ikut membeli popcorn, minuman bersoda, juga beberapa camilan untuk dia bawa masuk ke dalam. Film apa ini? Drago mengerit bingung dengan apa yang dia tonton. Ini judulnya adalah Welcome Back Love. Ini diadaptasi dari sebuah novel yang terkenal loh. Aku sebenarnya sudah baca novelnya.
Tapi melihat tulisan yang aku baca di film kan, rasanya benar-benar tidak kalah seru. Ucap Mire yang nampak antusias di tiap adegan film yang sedang mereka tonton. Pria bodoh mana yang mau melakukan hal bodoh demi gadis aneh seperti itu? Padahal ada gadis yang lebih unggul dari segi penampilan juga kemampuan. Kenapa bisa sebuta itu? Benar-benar jalan cerita yang sangat aneh. Jelas sekali menggambarkan bagaimana bodohnya seorang pria saat jatuh cinta. Mire terdiam sembari memegang erat botol cola hingga sedikit tumpah ke pangkuannya. Drago, terkadang apa yang terlihat baik juga lebih unggul belum tentu cocok. Cinta memang bisa membuat orang bodoh. Tapi cinta akan tetap membahagiakan saat kau mencintai orang yang bisa memberikan warna berbeda dari ekspektasi. Kau akan tahu saat kau benar-benar jatuh cinta, Drago. Aku sudah pernah jatuh cinta, tapi aku tidak akan sudi melakukan hal sebodoh itu. Dan kau gadis ingusan, berpacaran saja belum, jadi jangan sok tahu.